Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Agustian Saputra. Saya dari kelompok 9 PKN dari kelas PMI 2A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah bela negara dan nasionalisme. Yang pertama, bela negara. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundang dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan mempertahankan eksistensi negara tersebut. Kemudian setiap warga negara wajib memiliki yang sama dalam masalah pembelaan negara. Hal tersebut merupakan wujud kecintaan seseorang warga negara pada tanah air yang sudah memberikan kehidupan padanya. Hal ini terjadi sejak seseorang lahir, tumbuh dewasa, serta dalam upaya mencari penghidupan. Kemudian selanjutnya, sejarah bela negara. Kota Bukit Tinggi semula merupakan pasar atau pakan bagi masyarakat Agam Tuo. Kemudian setelah kedatangan Belanda, kota ini menjadi kubu pertahanan mereka untuk melawan kaum Padri pada tahun 1825. Belanda mendirikan benteng di salah satu bukit yang dikenal sebagai Benteng Fort de Kock, sekaligus menjadi tempat peristirahatan ofisir-ofisir Belanda yang berada di wilayah jajahnya. Pada masa pemerintahan Hindia sampai Belanda, kawasan ini selalu ditinggikan perannya dalam ketatanegaraan yang kemudian berkembang menjadi sebuah stadgemeente atau kota dan berfungsi sebagai ibu kota afdeling, Vadense, Bovenlanden, dan Onderafdeling Oud-Agam. Pada masa pendudukan Jepang, Bukit Tinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian pemerintahan militernya untuk kawasan Sumatera, bahkan sampai ke Singapura dan Thailand. Kota ini menjadi tempat kedudukan komandan militer ke-25 Kampetai di bawah pimpinan Mayor Jenderal Hirano Toyoji. Pada masa itu, kota ini berganti nama dari Stadgemeente Fort de Kock menjadi Bukit Tinggi Siaku-so, yang daerahnya diperluas dengan memasukkan nagari-nagari sekitarnya sebagai Sianok Anam suku: Gadut, Kapau, Ampang Gadang, Batu Taba, dan Bukit Batabuah. Setelah kemerdekaan Indonesia, berdasarkan ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera nomor 391 tanggal 9 Juni 1947, Bukit Tinggi ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera dengan gubernurnya Mr. Teku Muhammad Hasan. Pada masa pertahanan kemerdekaan Indonesia, kota Bukit Tinggi berperan sebagai kota perjuangan dan ditunjuk sebagai ibu kota negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI yang dibentuk pada 19 Desember 1948 di Bukit Tinggi, Sumatera Barat oleh Syafruddin Prawira. Peristiwa ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Bela Negara berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 18 Desember 2006 untuk mengenang sejarah perjuangan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia atau PDRI. Pemerintahan Republik Indonesia membangun Monumen Nasional Bela Negara di salah satu kawasan yang pernah menjadi basis PDRI dengan area seluas 40 hektar, tepatnya di Jorong Sungai Siriah. Nagari Kota Tinggi, Kecamatan Gunung Ome, tempatnya di Jorong Sungai Siriah, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, dalam rangkaian kegiatan memperingati Hari Bela Negara ke-65 pada tanggal 21 Desember 2013. Menteri Pertahanan saat itu Purnomo Yusgiantoro didampingi oleh Kabadiklat Kemhan-Maijen TNI Hardin Asrin dan PLT Dirjan Portan Timbul Siahan serta Muspida Provinsi Sumatera Barat meninjau pembangunan Monumen Nasional Bela Negara.
Menhan Purnomo Yusgiantoro berperan dalam amanatnya. Pembangunan monumen ini merupakan bentuk penghargaan pemerintah kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat atas perannya pada masa perjuangan bangsa Indonesia di masa lalu untuk kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Monumen ini sebagai penghargaan dari pengingat serta pelajaran bagi generasi muda Indonesia untuk dijadikan contoh dalam memahami dari bela negara dan arti cinta tanah air. Kemudian ada juga dasar hukum, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 27 ayat 3 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian ada juga pasal 30 ayat 1 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 ayat 1 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Selanjutnya, pada ayat 2, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagai dimaksud dalam ayat 1 diselenggarakan melalui yang pertama, pendidikan kewarganegaraan, yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib, dan terakhir, pengabdian sesuai dengan profesi. Ada yang kedua, nasionalisme. Nasionalisme merupakan suatu sikap politik atau pemahaman dari masyarakat suatu bangsa yang memiliki warga negara. Yang memiliki keseleraan kebudayaan dan wilayah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Sikap dan perilaku nasionalisme yang harus dimiliki warga negara itu meliputi harus memenuhi aturan yang berlaku, mematuhi hukum negara, melestarikan budaya Indonesia. Selanjutnya, sejarah nasionalisme. Nasionalisme sudah menjadi pandang yang dikenal sejak akhir abad ke-18. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica 2015, pada Revolusi Amerika dan Prancis, nasionalisme sudah menjadi pandangan yang kuat mengenai nasionalisme. Setelah itu baru menyebar ke negara-negara baru di Amerika Latin. Pada awal abad ke-19 menyebar ke Eropa Tengah, selanjutnya ke Eropa Timur dan Tenggara. Berkembang dari Asia dan Afrika pada awal abad ke-20, itu menjadi kebangkitan dan perjuangan yang kuat bagi masyarakat di dunia benua tersebut. Kemudian selanjutnya, nasionalisme di Indonesia. Ini di Indonesia. Muncul benih-benih nasionalisme pada abad ke-19 dan abad ke-20. Awal kebangkitan nasionalisme di Indonesia berawal dari lahirnya Budi Utomo yang didirikan oleh Wahidin Sudirohosodo dan Sutomo. Berawal dari embrio yang bersifat kultural, nasionalisme rakyat Indonesia perlahan mulai berkembang dan terwujud dalam pembentukan organisasi Budi Utomo. Budi Utomo menjadi pemicu kesadaran tokoh pergerakan nasionalisme untuk mulai berjuang dengan cara berorganisasi. Presiden Soekarno dalam setiap pidatonya saat peringatan Hari Kebangkitan Nasional menegaskan bahwa Budi Utomo merupakan awal kesadaran bangsa Indonesia berjuang merebut kemerdekaan dengan jalan berorganisasi. Para pendiri Budi Utomo telah memberikan ide untuk memperjuangkan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda dengan cara baru, yakni melalui perserikatan, perhimpunan politik, dan persatuan. Budi Utomo sebagai alat perjuangan modern yang menjadi pemicu pergerakan kemerdekaan nasional. Banyak Indonesia mulai membangun dan melanjutkan perjuangan untuk mencapai kembali kemerdekaan dengan organisasi rakyat yang modern. Bahkan rakyat Indonesia bahkan Presiden Soekarno menyebut jika Budi Utomo berperan dalam mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Tujuan nasionalisme. Nasionalisme ini berperan kuat dalam perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan.
tidak mustahil ke depan akan muncul ancaman dan bahaya. Sehingga diperlukan semangat kebangsaan dengan intensitas tinggi untuk menanggulangi itu. Berikut tujuan nasionalisme. Yang pertama, menumbuhkan dan meningkatkan rasa cinta tanah air dan bangsa, membangun hubungan yang rukun dan harmonis antar individu dan masyarakat, membangun dan mempererat tali persaudaraan antar sesama anggota masyarakat, berupaya menghilangkan ekstremisme berlebihan dari warga sebagai warga negara kepada masyarakat, menumbuhkan semangat rela berkorban bagi tanah air dan bangsa, menjadi tanah air dan bangsa dari seragam musuh baik dan dalam atau luar. Begitu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.